Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Atia Safira dari Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 sampai bab 14 mata kuliah fikih kontemporer. Bab 9 yaitu materi tentang asuransi dan permasalahannya dalam ekonomi. Yang pertama, pengertian asuransi. Asuransi adalah program penjaminan yang akan membayar sejumlah manfaat pada tertanggung jika terjadi resiko sakit atau musibah. Ada 5 dasar hukum asuransi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Yang kedua ada KUHP atau Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana pasal 1320 dan pasal 1774. Yang ketiga KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bab 9. Yang keempat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Dan yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Yang kedua yaitu hal yang berkaitan dengan asuransi dalam permasalahan ekonomi. Ada 3 hal yang berkaitan dengan asuransi dalam permasalahan ekonomi. Yang pertama, ada kerugian yang terjadi secara kebetulan. Artinya, kerugian tersebut disebabkan oleh kejadian yang tidak diperkirakan akan terjadi atau kejadian yang tidak disengaja. Yang kedua, kerugian yang bersifat nyata. Maksudnya, penyedia asuransi harus bisa menentukan kapan harus membayar manfaat atau klaim pada si tertanggung dan berapa jumlah manfaat yang harus dibayarkan. Yang ketiga yaitu kerugian harus bisa diperkirakan. Dengan memperkirakan jumlah dan waktu kerugian yang akan terjadi berdasarkan angka kemungkinan, konsep yang digunakan adalah hukum bilangan besar atau law of large number. Yang ketiga, jenis-jenis asuransi. Ada beberapa jenis asuransi, di antaranya yang pertama ada asuransi jiwa, yaitu untuk memberikan jaminan pada tertanggung atas kematiannya. Yang kedua, asuransi kesehatan, di mana asuransi ini harus dimiliki oleh setiap orang karena perawatan kesehatan bisa dibutuhkan kapan saja. Yang ketiga, asuransi umum. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan pada si tertanggung dari kerugian serta kehilangan aset berharga atau tanggung hukum pada pihak ketiga. Selanjutnya ada asuransi kendaraan, di mana asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kendaraan pribadi. Yang keempat, unsur utama pedoman mekanisme preduksian resiko tertanggung. Ada tiga unsur utamanya, yaitu yang pertama premi. Premi ini maksudnya kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan resiko yang diinginkan. Yang kedua ada polis asuransi, yaitu surat kontrak atau perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak asuransi. Dan yang ketiga ada klaim. Klaim ini adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Bab 10 yaitu pemanfaatan barang pegadaian. Gadai menurut Islam disebut dengan ran, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. Ran merupakan suatu akad utang piutang dengan menyediakan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara sebagai jaminan. Syarat-syarat gadai yaitu yang pertama, orang yang melakukan akad harus sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan sigat. Yang ketiga, syarat marhun bih atau pinjaman. Dan yang keempat ada syarat marhun. Selanjutnya ada landasan hukum gadai. Landasan hukum gadai salah satunya terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang transaksi yang terjadi secara tidak tunai dan tidak adanya seseorang penulis untuk mencatat transaksi yang terjadi. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, hadis riwayat Al-Daraqutni dan Ibnu Majah. Pada hadis riwayat Al-Daraqutni dan Ibnu Majah ini
menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, di mana barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi gadai tetap menjadi pihak pemilik dari barang itu, bukan menjadi milik orang yang menerima barang jaminan. Selanjutnya, hukum pemanfaatan barang gadaian menurut ulama 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Maliki. Sanun berkata, aku berkata, apakah penerima gadai boleh baginya mensyaratkan sesuatu dari manfaat barang gadaian? Lalu Ibnu Qasim berkata, jika itu karena hutang perdagangan, maka boleh. Namun, jika utang karena pinjaman, maka hal itu tidak dibolehkan karena ia menjadi pinjaman yang mendatangkan manfaat. Yang kedua, mazhab Syafi'i. Al-Muti berkata, jika seseorang berkata kepada orang lain, hutangi saja sebanyak 1000 junaih dan saya memberi mobil kepadamu sebagai gadaian dan kamu boleh memanfaatkannya. Kemudian orang itu menghutangi, maka akad pinjaman meminjaminya batal karena ia adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat. Yang ketiga, mazhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata, di antara syarat-syarat gadai yang rusak atau agar penerima gadai memanfaatkan barang gadaian. Yang keempat, mazhab Hanafiyah. Ulama Hanafiyah tidak membolehkan murtahin memanfaatkan barang sekalipun rohin mengizinkannya, karena memanfaatkan barang termasuk riba, yang mana riba adalah perkara yang dilarang dalam agama Islam. Selanjutnya bab 11, yaitu hukum perlombaan dan olahraga dalam Islam. Yang pertama, perlombaan dalam Islam. Perlombaan atau musabaqah telah menjadi bagian dari aktivitas manusia dari dahulu hingga saat ini. Terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenang lomba. Hukum asal lomba itu sendiri yaitu mubah atau boleh. Adapun sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah, hukum asalnya pun tetap boleh karena perlombaan merupakan perkara muamalah. Selanjutnya, olahraga yang boleh dan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang pertama, olahraga yang dibolehkan. Di antara olahraga yang diperbolehkan ini antara lain lari, gulat, panahan. Seperti yang kita tahu, memanah adalah olahraga yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada anggar. Yang kedua, olahraga yang tidak diperbolehkan. Adapun olahraga yang tidak diperbolehkan yaitu tinju dan smackdown. Yang kedua adalah yoga. Kenapa yoga tidak diperbolehkan? Karena yoga berasal dari agama paganisme Hindu dan Buddha. Tiga, mendapat hadiah dari perlombaan yang menyakiti orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada perlombaan berhadiah kecuali lomba memanah, berkuda atau menunggang unta. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Apalagi hadiah yang kita dapatkan dari perlombaan itu adalah perlombaan yang menyakiti orang lain. Itu sangat tidak diperbolehkan. Bab 12, yaitu undian berhadiah dan lotre. Yang pertama, pengertian undian. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang telah disediakan oleh penyelenggara acara undian tersebut. Undian menurut bahasa adalah as-saham atau bagian atau an-nasib, andil atau nasib. Undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya atau undian yang memberikan hadiah kepada orang-orang yang mengikuti acara undian tersebut. Aktivitas dalam undian berhadiah melibatkan beberapa hal, antara lain penyelenggara. Penyelenggara ini biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal dan mendapatkan izin dari pemerintah. Kedua, para penyumbang, yakni orang-orang yang mengambil kupon dengan mengharapkan hadiah. Adapun bentuk-bentuk undian hadiah, di antaranya
Adapun bentuk-bentuk undian hadiah, yaitu yang pertama, bentuk undian yang diperbolehkan. Dengan undian yang diperbolehkan haruslah memenuhi syarat antara lain apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga, taruhan yang bersifat sepihak, dan taruhan yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada yang menang. Tetapi cara ini harus dilakukan dengan mukhail atau menghalalkan. Yang kedua, bentuk undian yang dilarang. Bentuk undian yang dilarang adalah undian berhadiah yang mensyaratkan peserta untuk membayar biaya tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, membayar melalui pulsa atau telepon premium call, di mana pihak penyelenggara akan menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta, lalu hadiah tersebut diambil dari sejumlah uang yang terkumpul dari pemasukan premium call atau telepon di atas tarif normal tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, lotre. Lotre adalah bentuk perjudian yang melibatkan penarikan banyak hadiah. Lotre adalah mendapatkan uang atau barang dari undian dengan cara yang salah. Selanjutnya, dalil hukum dan ketentuan syarat tentang undian dan lotre. Ayat yang terdapat menjelaskan tentang undian ini diantara lain Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Selanjutnya bab ke-13, yaitu perantara muamalah atau samsara dalam jual beli di era digital. Yang pertama, pengertian samsara. Samsara atau simsar adalah perantara pedagang atau orang yang menjual barang akan mencari pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan aktivitas jual beli. Adapun syarat dan pasar hukum samsara, yaitu yang pertama, syarat samsara. Syarat samsara antara lain mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Dan yang ketiga, yaitu objek akad bukan hal-hal maksiat atau haram. Yang kedua, pasar hukum samsara. Hukum Islam memperbolehkan profesi samsara berdasarkan surah Yusuf atau Quran Surah Yusuf ayat 72. Yang selanjutnya ada reseller. Reseller ialah orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen. Untuk menjadi seorang reseller, kita harus mengeluarkan banyak modal dan membeli produk langsung kepada supplier agar kita sebagai reseller harus menyetok barang terlebih dahulu. Selanjutnya ada dropshipper. Dropshipper adalah pengecer, penjual atau pihak yang mengurus pemasaran produk untuk supplier, produsen atau grosiran. Dropshipper merupakan orang yang telah ditunjuk atau dalam hal lain telah membuat suatu perjanjian, kesepakatan antara pengecer dengan produsen untuk pemasaran barang. Yang terakhir ada hukum jual beli bajakan. Hukum jual beli barang bajakan menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah hukumnya boleh atau sah, tetapi pelakunya berdosa. Sedangkan menurut Ustadz Ahmad Ali, pengurus lembaga dakwah PBNU, menjelaskan jual beli produk bajakan yang telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya adalah sah, tetapi haram dan berdosa karena bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Pihak lain di sini disebutkan yaitu pihak penjual barang yang asli. Terakhir yaitu bab 14, bermuamalah dengan pemegang harta haram. Pengertian harta haram yaitu harta haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat. Faktor-faktor penyebab muamalah menjadi haram yaitu yang pertama adalah riba.
Riba adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar dengan jenis yang sama, misalnya emas, perak, gandum, dan lain sebagainya. Riba terbagi menjadi dua, yaitu riba dain atau riba yang objeknya penambahan utang, dan riba dai, yaitu riba yang objeknya akad jual beli. Selanjutnya ada goror. Goror adalah jual beli yang tidak luas kesudahannya. Adapun jenis-jenis goror yang diharamkan yaitu nisbah atau presentasi goror dalam akad itu besar. Maksudnya, jika nisbah atau persentase goror yang ada dalam sebuah akad sangat besar, maka akadnya akan diharamkan. Kedua, ada keberadaan goror dalam akad itu mendasar. Yang ketiga, akad yang mengandung goror itu bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Dan yang terakhir adalah goror yang terjadi pada akad jual beli. Maksudnya, boleh melakukan akad yang mengandung goror jika akad tersebut terjadi pada hibah atau wasiat. Sedangkan untuk akad jual beli hukumnya haram. Yang ketiga ada zalim. Zalim adalah mengerjakan larangan dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syarat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Yang kedua, penggunaan harta haram. Jika seseorang mengetahui dan menyadari bahwa hartanya adalah harta haram, maka yang harus dia lakukan adalah bertobat kepada Allah. Adapun tata cara bertobat dari harta haram yaitu yang pertama al-iqra, yang artinya berhenti, meninggalkan dan meninggalkan apa yang dia lakukan dalam keadaan tersebut. Maksudnya mendapatkan harta haram. Materi selanjutnya yaitu bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram. Jika bagiannya sama antara yang halal dan haram, maka hukumnya menjadi syubhat. Untuk berjaga-jaga sebaiknya harta tersebut ditinggalkan. Ilham Ahmad berpendapat bahwa jika harta yang haram itu banyak, harta tersebut dikeluarkan sesuai kadarnya dan sisanya boleh dimanfaatkan. Tetapi jika harta tersebut sedikit, dijauhi seluruhnya, karena kalau yang sedikit ini dihindari akan selamat dari yang haram. Beda jika harta tersebut banyak. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.